Halo teman-teman, jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai bisnis arsitektur, data arsitektur, dan juga application arsitektur. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai teknologi arsitektur. Tujuan dibuatnya teknologi arsitektur itu ada dua. Yang pertama yaitu mendukung pembuatan bisnis arsitektur dan arsitektur vision ketika mewujudkan request for architecture work dan harapan-harapan dari stakeholder. Selain itu juga untuk mengidentifikasi kandidat untuk roadmap berdasarkan gap atau kesenjangan antara keadaan teknologi arsitektur saat ini dengan yang akan ditargetkan. Nah, terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama merupakan membuat deskripsi baseline teknologi arsitektur, kemudian memilih model referensi, sudut pandang, dan tools, kemudian membuat target teknologi arsitektur definition, kemudian membuat analisis kesenjangan, identifikasi kandidat roadmap, menyelesaikan dampak, melakukan review pada stakeholder, finalisasi arsitektur, dan yang terakhir adalah membuat arsitektur definition document. Nah, tahap yang pertama yaitu memilih model referensi, sudut pandang, dan tools. Dalam memilih model referensi, sudut pandang, dan tools akan dilakukan validasi terhadap teknologi principle yang dapat diambil melalui architecture principles yang telah dibuat pada tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, melakukan pemilihan sumber daya dan sudut pandang ini juga dilakukan sesuai dengan arsitektur teknologi dan untuk menentukan atau mengidentifikasi metode dan tools yang akan digunakan untuk pengambilan, pemodelan, dan analisis aplikasi. Nah, dari tahap 1 ini terdapat beberapa tahap kecil lainnya. Nah, tahap 1 yaitu menentukan pemodelan secara umum. Nah, untuk masing-masing atau setiap viewpoint akan dipilih model yang diperlukan untuk mendukung view yang spesifik. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa stakeholder memilih concern yang sudah dapat terpenuhi. Kemudian juga harus meningkatkan dekomposisi setiap enterprise yang bervariasi tergantung dari goal, objektif, scope, dan juga tujuan dari arsitektur enterprise. Selanjutnya step 1.2 yaitu identifikasi katalog untuk teknologi building blocks. Nah, pada tahapan ini katalog ini bersifat hierarkis agar dia dapat menangkap dekomposisi dari entitas metamodel dan juga dekomposisi antara berbagai entitas yang terkait. Katalog ini juga membentuk bahan dasar untuk pengembangan dari matriks dan juga diagram serta berfungsi sebagai komponen penting untuk mengatur kapabilitas bisnis dan IT. Nah, contoh-contoh dari katalog yang harus dipertimbangkan tuh ada dua, yaitu standar teknologi dan portofolio teknologi. Ini merupakan contoh dari teknologi portofolio. Selanjutnya, tahap 1.3 yaitu mengidentifikasi matriks. Matriks ini digunakan juga untuk menunjukkan hubungan antar proses yang ada. Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi raw material untuk membuat sudut pandang, seperti contohnya itu application atau teknologi matrix. Nah, dalam salah satu contoh teknologi matrix itu dapat dilihat dari application dan teknologi matrix akan dipetakan berdasarkan kelompok-kelompok aplikasi dan kelompok-kelompok teknologinya. Nah, tahap yang selanjutnya merupakan tahap 1.4 yaitu mengidentifikasi diagram. Nah, diagram ini membantu untuk memberikan informasi secara ringkas dan juga berbagai dari sudut pandang. Kemudian ada beberapa diagram yang dapat digunakan pada teknologi arsitektur, yaitu ada 4, seperti environment and location diagram, processing diagram, network computing atau hardware diagram, dan juga network and communication diagram. Berikut merupakan contoh-contoh dari diagram-diagram tersebut. Oke, sekarang kita ke step 1.5 yaitu identifikasi jenis kebutuhannya apa aja. Jadi di sini tuh kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa aja yang kita butuhkan dalam domain teknologi ini. Nah, kita harus nentuin teknologi requirements ini juga harus berdasarkan dengan persyaratan arsitektur yang diminta oleh perusahaan tersebut. Ini biasanya outputnya bakal ke arsitektur requirement specification. Nah, untuk selanjutnya kita ke step 1.6 yaitu kita harus memilih layanan. Ini step yang berbeda daripada domain arsitektur yang lain. Ini di sini kita harus memilih layanan yang artinya layanan ini menghubungkan antara kebutuhan domain teknologi dan kebutuhan domain aplikasi. Nah, untuk tiap building block itu makanya dibuat sebuah service
description portfolio, yang artinya menjelaskan service itu tuh apa sih servisnya, supaya tiap antar servisnya itu nggak saling berbenturan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua yaitu membuat baseline arsitektur teknologi. Nah, di sini kita harus mendeskripsikan perusahaan ini kayak teknologinya udah sampai mana sih gitu. Kalau misalkan ada di arsitektur repository, didefinisikan juga teknologi building block-nya seperti apa. Dan jangan lupa kita harus menggunakan model-model yang dipilih di step 1 untuk mendefinisikan baseline teknologi arsitektur ini. Kemudian untuk yang step yang ketiga, kita membuat target teknologi arsitekturnya. Nah, di sini kita akan mulai berbicara apa sih yang diharapkan pada sebuah arsitektur pada sisi teknologinya. Nah, ini penjelasan ini akan mendukung penulisan dokumen arsitektur vision. Nah, kalau misalkan ada di arsitektur repository, jangan lupa kita gunakan itu juga sebagai teknologi building blocks kita. Nah, gunakan juga model-model yang kita udah tentukan di step 1 untuk membuat deskripsi target teknologi arsitektur ini. Tahap selanjutnya yaitu membuat analisis kesenjangan. Pada tahapan ini, kita melakukan validasi pada arsitektur, terutama dilihat dari sudut pandang yang berbeda antar stakeholder. Kemudian, pastikan arsitektur mendukung tujuan, prinsip, dan batasan perusahaan. Kemudian, identifikasi apakah requirement lengkap atau tidak. Dan yang terakhir, identifikasi gap antara baseline dengan target. Kita dapat melakukan analisis kesenjangan menggunakan gap analysis matrix. Pada matriks ini, kita akan melist apa saja arsitektur-arsitektur pada bagian baseline dan juga target. Kemudian kita lakukan analisis terhadap perbandingan keduanya. Tahap kelima yaitu identifikasi kandidat roadmap. Pada tahapan ini, kita melakukan validasi pada arsitektur, terutama dilihat dari sudut pandang yang berbeda antar stakeholder. Kemudian, teknologi roadmap dibutuhkan untuk memilih aktivitas prioritas di fase selanjutnya, yang mana hasil ini akan digunakan pada fase solution and opportunities. Tahap selanjutnya yaitu menyelesaikan dampak. Pada tahapan ini, kita akan memahami implikasi arsitektur teknologi secara umum. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui dampak apa saja yang diberikan oleh arsitektur teknologi kepada arsitektur lainnya, yaitu apakah arsitektur teknologi memberikan dampak pada arsitektur lain di luar scope, kemudian apakah ada perubahan terbaru di luar yang perlu dipertanggungjawabkan, dan apakah ada peluang untuk membagikan arsitektur ini kepada arsitektur lain di luar scope. Jawaban-jawaban pertanyaan ini akan mengarahkan kita untuk mengetahui dampak dari arsitektur teknologi yang ada. Langkah ke-7, melakukan review pada stakeholder. Nah, di dalamnya terdapat 2 tahapan utama, yaitu yang pertama, melakukan pengecekan ulang tujuan awal dari proyek arsitektur dan statement of architecture work terhadap arsitektur teknologi yang diajukan. Yang kedua adalah melakukan perubahan pada arsitektur teknologi yang diajukan jika memang diperlukan. Langkah ke-8 adalah finalisasi arsitektur. Di dalamnya terdapat 5 tahapan utama. Yang pertama adalah memilih standar dari setiap building block dan menggunakan ulang sebanyak mungkin model referensi dari repositori arsitektur. Yang kedua, melengkapi dokumentasi dengan mendokumentasikan semua building block. Yang ketiga, melakukan pengecekan ulang seluruh arsitektur terhadap keperluan bisnis. Yang keempat adalah melakukan pemetaan final pada arsitektur repository dari building blocks yang dipilih dan menentukan mana yang akan digunakan kembali lalu didokumentasikan dalam repository arsitektur. Yang kelima adalah menyelesaikan seluruh hasil kerja, seperti contohnya analisis kesenjangan. Langkah ke-9 adalah membuat arsitektur definition document. Nah, di dalamnya terdapat 2 tahapan, yaitu yang pertama, mendokumentasi rasionalisasi untuk keputusan building block pada dokumen definisi arsitektur. Yang kedua, menyiapkan bagian arsitektur teknologi pada dokumen definisi arsitektur yang berisikan, yaitu pertama, fungsionalitas fundamental dan atributnya. Yang kedua, building block yang bergantung dengan fungsionalitas dan nama interface-nya. Yang ketiga, interface yang ada. Dan yang keempat, pemetaan ke entitas dan peraturan bisnis atau organisasi. Sekian dari cara pembuatan teknologi arsitektur. Terima kasih.